Selamat sore, Shalom. Ya, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, ya teman-teman muda juga yang membantu di sini. Ya, selamat Paskah. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan juga dari Banjar ya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Tuhan berkati kita semua. Ya, saya membawa perenungan bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Menang Bersama Kristus. Menang bersama Kristus, ya. Nah, kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 28 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Ya, peristiwa kebangkitan Yesus, ya, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang kita setiap tahun, setiap saat kita mengingat, mengenang ya karya Yesus di atas kayu salib. Peristiwa ini di dalam Matius 28 ini ketika Maria Magdalena dan dikatakan ada Maria yang lain mau menengok kuburan Yesus, ya. Tetapi di sana dikatakan terjadi gempa bumi yang luar biasa dan kemudian penjaga-penjaga ketakutan seperti orang mati, dikatakan firman Tuhan. Dan demikian juga ada malaikat di sana dan berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, banyak orang yang meragukan hal ini, ya. Karena apa? Mereka berpikir bahwa tidak mungkin orang mati bisa bangkit. Tetapi kita percaya bahwa Yesus kita adalah pribadi yang hidup. Amin. Ya. Nah, ada orang juga yang meragukan, ya. Bahkan imam dikatakan Matius 28 ayat 12-13. Mereka meminta para penjaga yang melihat kebangkitan Yesus. Mereka berkata, jangan bicara bahwa Yesus bangkit, tapi bicaralah bahwa mayat Yesus itu diambil oleh murid-muridnya. Dan dikatakan sampai hari ini orang-orang percaya, orang-orang Yahudi percaya dengan kisah itu. Ada lagi yang berkata yang mati bukan Yesus tapi yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa kita orang percaya yang sudah mengalami Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus kita mati dan dia bangkit dari kematian. Amin. Itulah yang membuat kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Paskah ini bukan hanya perayaan kemenangan, tapi membawa kita kepada pengertian bahwa kita ini dimenangkan daripada maut, kita menang atas dosa, ya, sehingga kita perlu senantiasa mengucap syukur. Nah, sebagai manusia, ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang ada, bukankah setiap kali kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, ya, baik sebagai ibu, sebagai istri, orang tua, anak dan pelayan Tuhan, ada kadang-kadang kita merasa lelah. Ya, tadi ada kesaksian, ya, ada orang yang sudah merasa lelah hidupnya, tetapi puji Tuhan menyelamatkan melalui telepon yang ada. Saudara yang mengasihi menelpon dan dia digagalkan dari kematian yang ada. Nah, Paskah ini mengingatkan kita, ya, bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Ya, kita menang bukan karena kekuatan kita, tapi karena Yesus ada bersama dengan kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa kebangkitan Yesus adalah bukti kuasa Allah yang sempurna. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus adalah bukti kuasa Allah yang sempurna. Firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tapi dia bangkit
mengalahkan maut. Ini menunjukkan apa? Bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Ya, Yesus mati, ya, sebagai manusia, tetapi dibangkitkan. Itu membuktikan bahwa Yesus kita adalah pribadi yang luar biasa. Kuasa Tuhan itu sempurna. Ya, kebangkitan Yesus itu membawa kita mengerti bahwa janji-janji Allah itu nyata dan dapat diandalkan. Ya, sayang ya kalau misalnya kita sekarang ini media sosial memperlihatkan orang-orang yang ngakunya orang percaya Kristus, tapi sekarang ini jadi pengikut agama yang lain, begitu ya. Ya, ada yang ngomong mungkin waktu dulu kurang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau ada orang yang berkata bahwa kurang belajar. Ya, memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengalami Tuhan, tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak merasakan pertolongan Tuhan, tidak merasakan jamahan Tuhan, seringkali orang-orang ini meninggalkan Tuhan. Tetapi kita yang mengalami Tuhan, kita bisa mengerti kuasa Allah itu sempurna. Dia yang membangkitkan orang mati. Ketika dia mati sendiri, dia dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya. Saat kita menghadapi hal yang mustahil, ya, ada masalah rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, mari kita percaya pada Tuhan Yesus. Karena kuasanya itu luar biasa. Dia yang mati dibangkitkan dari kematian. Itu menunjukkan apa? Kuasa Allah itu sempurna. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan Allah kuasanya itu sempurna. Baiklah kita orang-orang yang percaya pada Tuhan mempercayai hal ini. Apa yang jadi masalah kita? Baiklah kita tetap percaya bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang besar di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah yang ada, bahwa kebangkitan Yesus memberi harapan baru bagi setiap orang percaya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru bagi setiap orang yang percaya. Ya, Paskah itu bukan hanya peristiwa sejarah, tapi menjadi dasar pengharapan hidup kekal. Kehidupan yang dijanjikan Tuhan itu menjadi sebuah harapan buat hidup kita. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, mengucap syukur pada Tuhan karena kebangkitannya kita dilahirkan baru. Harusnya kita mati buat dosa, harusnya kita ada di dalam neraka. Tetapi kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan dalam kehidupan kita, bahwa orang yang harusnya mati buat dosa atau masuk dalam neraka, karena kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, maka kita diangkat, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini ada sebuah pengharapan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Sebagai seorang wanita atau pria mungkin ya, kita merasa kecewa kadang-kadang atau hancur. Tapi kebangkitan Kristus itu membawa sebuah pengharapan. Kehidupan ini bukan akhir, tetapi sesuatu hal yang kita harus lewati karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Wanita Maria Magdalena, Maria itu datang ke kubur Yesus. Ya, mereka melihat apa? Bukti yang luar biasa bahwa perkataan Yesus dapat dipercayai. Yesus berkata, aku akan mati, pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu sebuah hal yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ya, coba kita renungkan ya firman Tuhan yang ada. Yang percaya ini malah bukan murid-muridnya loh, ya, tidak menjaga kuburannya, mereka menanti-nantikan. Karena apa? Murid-muridnya sembunyi ketakutan. Yang mengerti, yang percaya, yang kira-kira mengantisipasinya siapa? Imam-imam, ahli orang-orang yang menghukum Yesus. Mereka berkata kepada Pilatus, tolong dijaga, ya,
Siapa tahu nanti dia katanya bangkit ya, atau mungkin dicuri oleh muridnya. Itu antisipasi mereka. Mereka mengerti apa yang dikatakan Yesus, sedangkan murid-muridnya tidak melakukan apa-apa. Tetapi dari waktu itu, wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, mereka membuktikan perkataan Yesus benar-benar bisa dipercayai. Ya, nah mereka juga dihiburkan, dikuatkan imannya. Oh, pribadi Yesus yang mati sekarang bangkit. Mereka dibangkitkan imannya. Mereka mendorong mereka untuk jadi saksi. Katakan pada yang lain, saksikan. Ya, nah kita perlu sadar bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Kekayaan kita, kedudukan kita, bahkan sakit penyakit kita, kelemahan kita. Kita punya penghibur Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pribadi yang hidup, Yesus yang hidup itu, dia berjanji, dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah harapan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat kondisi dunia ini tidak baik-baik aja. Ya, ada banyak cerita ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah lihat di media sosial atau berita-berita yang ada, maka sedang terjadi perang dagang, ya. Kemungkinan harga-harga mulai naik begitu ya. Sekarang kalau yang ikut mengikuti kurs dolar, ya, harganya tinggi. Atau yang mungkin suka beli emas, harganya mulai naik dan macam-macam. Pengaruhnya banyak sekali. Ya, dunia tidak baik-baik aja. Ya, kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, kita harus jaga ngatur keuangan kita. Kita harus berhemat. Kita harus melakukan hal yang baik supaya kita bisa melewati semua yang ada. Tapi saya percaya di dalam Kristus apapun yang terjadi, kita bisa melewati semua ini. Amin. Ya. Mungkin kita saat ini sedang dalam keadaan sakit, ya, atau kita mungkin ada dalam kondisi yang ada. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah mati buat dosa dan sakit kita, maka ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ya, mungkin saat ini kita merasa sendiri, ditinggalkan, sudah mulai anak-anak sudah mulai besar, kita sudah tidak ada yang menemani kita, mungkin hanya suami istri, bahkan mungkin hanya sendirian sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, tidak ada teman. Tapi di dalam Yesus ada pengharapan, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Yesus ada bersama dengan kita ketika dia mati, ketika dia bangkit, dan dia naik ke surga. Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia berkata, aku akan mencurahkan rohku ya dalam atas hidupmu. Ya, roh penghibur, dia akan menghibur engkau. Dia akan menuntun engkau. Dan aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Ya. Jadi Yesus nantiasa menjadi harapan kita. Ya. Dan saya mendorong kita bawa pengharapan ini kepada yang lain. Bawa pengharapan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kesaksian tadi GPP luar biasa. Ya, siapa yang nyangka ya ketika orang itu mau bunuh diri tapi ada telepon yang membatalkan orang itu bunuh diri. Kalau tidak ada keprihatinan atau keinginan untuk menjangkau atau keinginan untuk membawa orang itu datang pada Tuhan, mungkin tidak akan lakukan telepon. Tapi hari itu ya, saya percaya GPP sedang dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang itu. Oleh karena itu, mari kita belajar, lihat siapa di sekitar kita. Ya, anakkah atau cucu kita, mungkin mereka orang Kristen, tapi kalau mereka jarang atau jauh daripada Tuhan, tugas kita bawa pengharapan, ingatkan mereka, bawa mereka pada Tuhan. Atau orang-orang sekitar kita sebagai orang yang supplier kah, orang-orang yang dekat kita, kalau mereka belum kenal Tuhan, cerita tentang Tuhan. Ya, aku sudah ikut Tuhan sekian lama, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku punya pengharapan di dalam Tuhan, itu yang menguatkan aku. Cerita, karena ada banyak orang sekitar kita yang kita tidak pernah tahu pergumulan hidup mereka 100%. Tetapi ketika kita mau cerita, Tuhan bisa pakai kita semua. Amin. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Biarlah kita jadi orang yang membawa pengharapan. Haleluya. Yang ketiga, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus memberi bukti kemenangan atas dosa dan ketakutan. Ya, firman Tuhan berkata demikian.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita mengingat perjanjian lama, di mana orang-orang Israel diajar takut akan Tuhan. Ya, mereka hidup sesuai dengan aturan yang sangat ketat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara masih baca Imamat ya. Mungkin ada orang-orang yang merasa kok bosen begitu ya. Tetapi lihat ya, Tuhan ajarin aturan yang ketat di sana. Supaya apa? Mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, ketika orang datang sama Tuhan, mereka harus bawa korban penghapus salah. Mereka harus bawa korban bakaran pada Tuhan. Supaya mereka diterima Tuhan, doa mereka diterima Tuhan, supaya mereka tidak mati. Tapi syukur pada Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kita tidak perlu melakukan hal itu tiap tahun. Ya, kita tidak perlu membawa korban. Karena dosa kita, kesalahan kita, masa lalu kita ditanggung Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Dosa-dosa kita dihapuskan dan kita dilayakkan jadi anak-anak Allah. Yesus bangkit ya. Dia tidak hanya mengalahkan maut tapi juga memberi kuasa kepada kita untuk hidup dalam kemenangan atas dosa. Kita seringkali sebagai manusia ada waktunya kita lemah, seringkali kita jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus yang menang atas kematian, atas dosa yang ada, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena Yesus yang menolong kita. Kita hidup ya atas kehidupan yang mungkin kita khawatir di masa depan. Apa yang terjadi? Kekhawatiran tentang kematian, kekhawatiran tentang masa depan yang kita tidak pernah ketahui, tetapi kebangkitan Yesus memberi kita kepastian bahwa saat ini ada bersama dengan Tuhan, di sana pun Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu memberikan kekuatan buat hidup kita. Nah, buat apa kita ikut pribadi ya? Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Tetapi firman Tuhan menegaskan, Yesus kita hidup, Yesus kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu, sore ini ya, mari kita sama-sama bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kebangkitannya bukan hanya seputar peristiwa yang kita ingat setiap tahun, bukan. Tetapi biarlah iman kita kokoh di dalam Tuhan. Percaya Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, kebangkitannya membawa kita untuk mengingat kuasa Allah itu lebih besar dari masalah kita. Harapan selalu tersedia, bahkan di tengah-tengah keterpurukan, kelemahan kita, ada harapan di dalam Kristus Yesus. Ya, kita memiliki kemenangan atas dosa, ketakutan, ya, di masa yang akan datang. Tetapi karena Yesus menang, maka kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Sebagai wanita, ya, sebagai orang-orang yang ya bapak-bapak juga ya, kita dipanggil bukan untuk mengingat kebangkitan aja, tetapi baiklah kita menghidupi, ya, kita melangkah dalam terang kasih Tuhan, kuasanya yang luar biasa kita renungkan dan kita hidupi senantiasa, ya, tidak berjalan dalam kelemahan kita, karena kita adalah orang-orang yang menang dan kemenangan kita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Bersama Yesus kita tidak hanya bertahan, tapi kita menjadi orang-orang yang menang. Amin untuk firman Tuhan.